Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan bab zikir dan doa kitab-kitab Bulughul Maram Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, sampai pada hadis yang ke 1344 halaman 845 ya, yang buku cetakan biru. Kita kalau tidak salah saya hitung sekitar 12 hadis lagi insyaallah taala, dan menyelesaikan kitab ini. Alhamdulillah. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, jazakallahu khair, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'il kalimata hina yumsi hina wa yusbih. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma fadhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Akhrajahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahhahahu al-Hakim. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca kalimat-kalimat, yaitu doa ini pada waktu pagi dan sore hari. Makanya doa ini ya masuk ke dalam zikir pagi dan petang. Di antara doanya adalah ini: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan harta. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan berilah ketentraman dari rasa takut dalam batinku. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak ditenggelamkan ke dalam bumi. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa yang mulia ini pagi dan petang. Nah, di antara tujuannya adalah untuk benteng diri dari segala bencana, tameng dari beragam kejahatan. Makanya diceritakan ya di ibu kota Saudi Arabia, di Riyadh ya, itu ada cerita yang sangat menakjubkan sekali ya. Buah dari melazimkan seorang anak perempuan dengan zikir pagi dan petang. Jadi waktu itu biasalah yang namanya ya, ketika selesai dari sekolah pulang, dan waktu itu anak tersebut dijemput oleh orang yang mengaku sebagai keluarga daripada anak tersebut, paman. Dia paman. Nah, kemudian setelah dijemput, diambil anak tersebut,
bukannya diletakkan, ya mungkin karena masih di pemukiman warga, ya mungkin anak tersebut diletakkan di bagian belakang karena masih di keramaian warga. Terus kemudian agak jauh dari keramaian warga diletakkan di bagasi. Kebetulan waktu itu mobilnya mobil Amerika, Mercury, tahu ya, sedan, mirip sedan. Nah ternyata sampai di tengah padang pasir itu ternyata bagasinya nggak bisa dibuka sama sekali, dengan berbagai macam cara yang bisa dilakukan oleh penculik itu. Akhirnya dia istilahnya putus asa, ya sudah mungkin nggak bisa, akhirnya kembali ke warga dan ke warsyah, istilah mereka. Warsyah itu bengkel mobil, supaya bisa dibuka bagasinya gitu. Nah ternyata baru bisa dibuka. Kebetulan bengkel itu juga dekat dengan rumah si anak perempuan ini tadi, bisa dibuka. Ya, akhirnya si penculik ini menyerahkan diri kepada polisi. Nah ketika ditanya kenapa sampai bisa begitu, Allah menyelamatkan dia dari si penculik itu, kata anak tersebut, karena melazimkan zikir pagi dan petang, insyaallah. Nah makanya zikir merupakan pelindung dan tameng dari kejahatan, dan sebagai pelindung dari bermacam-macam hal yang tidak diinginkan oleh hamba. Karena itulah seorang muslim seharusnya melakukannya secara rutin dan tidak sering meninggalkannya, sebagai bentuk peneladanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta penjagaan bagi dirinya dari segala sesuatu, dari segala keburukan dan sebabnya. Nah tentang doa ini ada banyak sekali permintaan dalam doa ini. Ya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Yang pertama adalah memohon keselamatan pada agama. Ya. Nah keselamatan pada agama ini kiamat sebelum kiamat bagi seorang. Kenapa demikian? Karena agama sebagai pedoman seseorang untuk bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya, berhubungan dengan Tuhannya, dan juga nanti kehidupan setelahnya di agamanya itu. Ya, makanya orang-orang yang tidak punya agama itu tidak diakui oleh seluruh Tuhan, entah itu yang hak ataupun yang batil. Ya, orang-orang ateis kan begitu. Ateis itu ketika dia tidak meyakini seluruh Tuhan, sama Tuhan seluruhnya pun juga tidak mengakui. Mau ke Islam, mana la ilaha illallah janda, kan begitu. Mau ke Kristen, apa ya kenal yang namanya Yesus dan seterusnya. Ya, kalau mau ke Yahudi, apa yang dia yakini tentang Yahudi tidak ada. Ya, makanya demikianlah keadaan seorang yang keselamatan yang tidak selamat dalam agamanya. Tidak selamat di dunia itu masih bisa diperbaiki, walaupun juga pada dasarnya keselamatan pada agama lebih didahulukan. Orang yang tidak selamat pada agamanya, dia sudah disiksa sebelum disiksa, bahkan tersiksa selama hidupnya. Makanya keselamatan agama pada seseorang itu sangatlah penting untuk kebahagiaan dia di dunia dan akhirat. Ini mencakup dua hal. Yang pertama, memohon keselamatan dari berbagai perkara syubhat. Berbagai syubhat. Nah, di antara contoh orang yang terkenal di Indonesia ini yang tidak selamat pada agamanya, yang kita sebut dengan Abu Janda. Kemarin itu saya melihat ada 4 foto dia ke gereja ke wihara yang kuil, ke Masjidil Haram juga
Tuh. Hampir semua agama dia ambil semua. Apakah hal ini keselamatan bagi dia dan kebahagiaan bagi dia? Iya, secara hawa nafsu. Kalau ke Islam dia pakai peci, pakai sarung, apalagi sudah pakai apa? Jaket itu, organisasi itu, gitu kan. Kemudian kalau ke Buddha pakainya Buddha. Ya, Yahudi fotonya itu berada di tembok ratapan dan dia memakai peci khas orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah yang cuma setengah itu loh. Itu. Dan seterusnya. Nah, orang seperti ini para jamaah sekalian yang kita sudah ngaji ini sangat apa ya istilahnya? Sangat berbahaya sekali. Ya, betapa tidak orang yang tidak selamat dalam dunia agamanya itu yang seperti ini, ya, seakan-akan dia itu bukan umatnya siapapun, ya. Dan akhirnya apa? Yang dia inginkan hanyalah dunia. Saya sebutkan demikian, ya karena memang sudah tersebar fotonya seperti itu, dan tidak ada pembelaan dia sama sekali terhadap Islam. Bahkan katanya teroris itu agamanya Islam. Kalau seandainya teroris itu betul-betul agamanya Islam, bukankah dia yang pertama kali juga mati? Karena kaum muslimin yang terbanyak di Indonesia. Gitu. Nah, yang seperti ini kadang saya berpikir enggan untuk mendoakan hidayah. Enggan untuk mendoakan hidayah. Apalagi yang sekolah dengan dia dengan sebutan Habib itu, bahkan dia mengancam umat Islam untuk dia murtad. Loh, subhanallah. Para jamaah sekalian, kalau sekiranya seorang itu tidak kelihatan adanya pembelaan terhadap Islam, ya, kemudian kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya juga, bahkan ya balik menghantam daripada Islam dan lain sebagainya. Sebenarnya Islam gak butuh dia. Islam gak butuh ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Makanya selalu ditanyakan apa sumbangsih kita terhadap Islam. Ya. Apa sumbangsih kita terhadap Islam. Makanya saya jelaskan panjang lebar seperti ini, walaupun sebenarnya kurang, adalah supaya kita menjaga agama kita. Ya, agama kita harus betul-betul dijaga, harus dicintai. Kita harus mencintai agama Islam ini. Ya, yang sudah jelas bahwasanya Islam adalah agama Allah dan agama yang diridhai. Pertama, memohon keselamatan dari berbagai perkara syubhat, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dianugerahi ilmu yang merupakan cahaya untuk mendapat petunjuk, tidak bercampurnya pemahaman antara kebenaran dengan kebatilan. Yang namanya kebatilan itu tidak akan pernah bersatu dengan kebenaran, kebatilan dengan kebenaran tidak akan pernah jadi satu. Yang kedua, memohon keselamatan dari perkara syahwat, yaitu memohon kepada Allah agar dilindungi dari berbagai keinginan buruk. Ya, yang minggu kemarin saya jelaskan bahwasanya kapankah sesuatu itu disebut sebagai dosa, ya, yaitu sebelum, sedang, dan sesudah sesuatu pekerjaan itu, ya, dilakukan memberikan dampak buruk terhadap pelakunya. Entah itu dampak buruk secara langsung atau tidak, minimal hatinya itu jikalau dia melakukan perbuatan yang tidak baik dinilai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan dampak buruk terhadap sempitnya hatinya dia. Ya. Begitu juga dengan ya kebaikan, yaitu pahala. Kemudian yang kedua, pada doa ini mengandung memohon keselamatan pada urusan dunia, yakni memohon kepada Allah agar diselamatkan dari berbagai penyakit fisik
hingga menjadi pribadi yang sehat jasmani dan juga mampu melakukan ketaatan kepadanya. Pada dasarnya, apa-apa yang kita peroleh berupa rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tujuannya adalah untuk membantu kita supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Makan secukupnya, tidak perlu berlebih-lebihan. Ya, yang seharusnya perut itu cukup untuk 1 piring, jangan sampai 5 piring. Nanti akan memberikan penyakit. Setelah makan jangan tidur langsung. Itu waktu saya di Saudi itu kita kan satu kamar dengan orang Nepal, salah satu dai orang Nepal. Orang Nepal ini sudah tua, umurnya mungkin waktu itu 40-an 50 tahun. Ya, sudah sangat tua, kelihatan sekali ubannya banyak banget. Ya. Nah dia itu sekali masak untuk 1 minggu. Jadi sayurnya itu, dia itu paling sering masak sayur labu. Masak sayur labu. Makanan tiap harinya kalau dia masak itu aja. Jadi sudah 1 panci agak besar gitu. Nah setiap makan itu, ya saya kasih contoh. Setiap makan itu, ini adalah piringnya, kurang gede. Dan biasanya menggunung. Kalau kita untuk berapa orang kira-kira? 2-3 orang toh? Dia cukup untuk dia sendiri. Cukup enggak? Enggak. Nambah lagi sama seperti dengan kloter pertama. Dua ginian. Tayyib. Ya itu memang orang sana memang begitu. Orang India, orang Bangladesh, orang Nepal itu makannya memang banyak. Ya, makannya memang banyak. Nah, setelah itu apa yang dia lakukan? Langsung tiduran. Pernah sekali saya bilang, jangan begitu. Itu enggak baik menurut dokter. Kamu harus duduk minimal, kalau makan banyak seperti itu, apalagi malam hari itu minimal setengah jam antum harus duduk dulu supaya apa, saya sehat. Enggak, dia langsung tiduran. Makanya ranjang yang diberikan oleh kantor itu, padahal ranjangnya itu besi, melengkung gitu. Antum bayangin itu sayur labu untuk minimal 5 hari lah gitu, minimal 5 hari. Subhanallah. Makanya kadang 5 liter itu atau 5 kilo kan di sana kan nggak ada liter kalau beras itu. 5 kilo itu cukup untuk 3 hari. Nah, adapun kita orang-orang Asia ini 5 liter itu untuk seminggu lebih. Apalagi di sana itu beras yang paling bagus tuh Pandan Wangi Cianjur. Itu masya Allah luar biasa enaknya. Nah di antaranya juga adalah ya tidak ngapa-ngapain dalam 1 hari, nggak gerak. Makanya al-harakah barokah. Ya, gerak itu berkah. As-sukutu maut. Diam itu mati. Ya. Makanya olahraga itu diantara salah satu sebab supaya sehat. Ya. Dan itu semuanya adalah tujuannya adalah untuk supaya apa? Bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kandungan daripada doa ini memohon keselamatan pada keluarga. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan keluarga, yakni memohon kepada Allah agar menjadikan keluarganya senantiasa dalam ketaatan kepadanya, supaya mereka mau ketika dibimbing menuju kebenaran dan semisalnya. Keluarga itu juga butuh didoakan. Ya. Terutama kalau kita ingin berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga kita itu menerima hidayah sunnah. Ya. Selain daripada didakwahi juga didoakan. Ya.
Kandungan selanjutnya adalah mohon keselamatan pada harta, yaitu memohon agar harta dijaga dari berbagai kerusakan. Beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah video di Facebook, itu suami istri yang dia itu nggak menabung di bank, tapi menyimpan uangnya dia dalam kotak apa gitu. Dan waktu itu sudah terkumpul 50 juta, dimakan rayap. Nangis itu, subhanallah. Iya. Dan itu tujuannya untuk apa? Untuk berangkat haji. Subhanallah. Iya. Tapi qadarullah. Ya kadang memang betul. Ya di sisi lain perlunya sebuah doa juga perlu bagaimana cara supaya uang itu aman. Ya. Baik itu kerusakan tersebut dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan perbuatan makhluk seperti dicuri, dikhianati dan sebagainya. Kandungan selanjutnya yang kelima, memohon agar aib ditutupi, yaitu memohon agar ucapan atau perbuatan buruk disembunyikan oleh Allah dari pandangan manusia, sebab mereka tak mendengar ucapan yang buruk dan tidak melihat perbuatan yang buruk. Kandungan yang terakhir, memohon keamanan ketika ketakutan, yakni memohon agar dijadikan aman saat mengalami rasa takut. Tetapi ketakutan di sini bukan rasa takut yang merupakan ibadah dan bukan rasa takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-1345. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Akhrajahu Muslimun. Dari Ibnu Umar, di situ Amr ya? Bukan? Umar ya? Oh, hadis selanjutnya yang Amr kayaknya. Rasulullah SAW sering membaca doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehilangan nikmat-Mu, dari perubahan afiat, berubahnya afiat kesejahteraan darimu, dan juga dari kedatangan azabmu yang tiba-tiba dan dari seluruh kemurkaan-Mu. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan anjuran berdoa dengan kalimat-kalimat tersebut yang singkat namun padat maknanya. Inilah kenapa para ulama rahimahumullahu ta'ala ya menganjurkan kita untuk berdoa dengan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalimatnya pendek tapi menyeluruh. Ya. Nah, kandungan daripada doa ini yang pertama adalah Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik, yaitu dari kehilangan nikmat. Nah, tolok ukurnya adalah apa-apa yang kita nikmati sekarang. Ya. Mendapat pekerjaan kemudian hilang dan seterusnya. Maka harus dijaga amanah tersebut. Ya. Kemudian juga jangan sampai mengkhianati amanah tersebut. Ya. Segala sesuatu. Ya. Kita punya rumah dijaga dengan baik. Jangan sampai nanti hilang. Ya. Dan jangan berhubungan dengan sesuatu yang menyebabkan hilangnya rumah tersebut. Misalkan rumah tersebut adalah hasil daripada ngutang, ya, kredit bank dan seterusnya. Ya. Kemudian wa tahawuli afiyatika,
dan berubahnya afiat kesejahteraan darimu. Kesejahteraan ini ya sebenarnya kaidahnya adalah ya disesuaikan dengan urf, kebiasaan masing-masing suatu kaum, ya masyarakat suatu kaum. Sebenarnya pada dasarnya kalau di dalam agama kita yang namanya kesejahteraan itu apa? Pertama, istri salehah, ya. Kemudian tempat tinggal yang layak, ya. Yang layak diantaranya juga ada MCK-nya. Karena apa? Sebagian rumah itu tidak ada MCK-nya. Rumah saya aja, ya bukan rumah saya, rumah orang tua saya yang saya bantu untuk membangunnya juga itu baru ada yang namanya MCK itu pada tahun 2010. Sebenarnya bapak saya dulu juga punya rumahnya besar sekali dan masih ada sekarang itu, apa istilahnya, bekasnya ada dan sekarang sudah jadi rumah orang. Cuman pernah mendapatkan perkara besar sehingga beliau harus menjual rumah tersebut. Nggak punya rumah, tapi lupa apa namanya, tahunnya lupa. Dulu bapak saya itu orang kaya. SD saya lupa tahunnya berapa, itu saya pernah dipegangi uang 1 juta. SD saya itu 1 juta itu uang 10 ribuan 1 juta itu. Bayangin waktu itu SD nggak ngerti apa-apa duit itu. Akhirnya apa, alhamdulillah sepulang dari Saudi Arabia saya dikasih sangu sama syekh saya 1.500 real, sekitar 4 juta. Alhamdulillah 2 juta cukup untuk bangun MCK, ya WC 1, kemudian kamar mandi 1, terus kemudian sama sanyo sekalian. Alhamdulillah. Tapi itu sebenarnya duit buat mak. Hampir ini uang ini buat makmu. Ya sudah, saya kasihkan ke beliau semua karena ini amanahnya demikian. Kemudian yang juga datang ya juga dari kedatangan azabmu yang tiba-tiba. Naudzubillah. Azab itu tidak datang kecuali karena kemaksiatan, karena murka Allah Subhanahu wa taala. Dan dari seluruh kemurkaanmu. Artinya apa? Di dalam doa ini kita dituntut untuk selalu meminta ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari apa-apa yang menjadikan Allah murka. Ya. Hadis selanjutnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa ghalabati al-'adwi wa shamatati al-a'da. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, dari tekanan atas dikuasai musuh, dan dari kegembiraan semua musuh atas musibah yang menimpa. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis di atas menunjukkan anjuran memohon perlindungan dari hal-hal di dalamnya. Yang pertama apa? Utang. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kaum muslimin yang punya hutang bisa membayarnya, karena hutang itu berat. Hutang itu berat, minimal memutuskan silaturahim. Atau paling tidak, kalau tidak memutuskan silaturahim, paling tidak canggung, ada rasanya canggung di antara keduanya. Minimal juga pelotot-pelototan. Nggak salam, nggak ngobrol, dan lain sebagainya. Ya, maka harus diingatkan. Ya, yang mengutangi sewaktu-waktu mengingatkan. Yang hutang jangan lupa. Sudah banyak diutangi lupa seperti itu. Waliyadzubillah.
Dan juga harus sering-sering memberi kabar bagi yang mengutangi kalau dia belum mampu untuk mengembalikan. Intinya harus ada komunikasi yang baik. Kemudian juga di antara tuntunan syariat dalam hutang itu adalah ditulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Itu syariatnya. Si fulan sekian juta. Utang kok jutaan. Iya. Ya termasuk bapak saya itu alhamdulillah tahun kemarin hutangnya sudah lunas. Semenjak beliau meninggal tahun 2009. Ya. Maka yang membayarkan hutang alhamdulillah saya. Ya, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Ya. Dan hutang ini membuat hidup seseorang itu jadi sempit. Jangankan kehidupan sebelum kematian, kehidupannya aja juga penuh dengan beban yang berat. Hutang. Makanya ketika menghutang itu haruslah ada niat untuk membayar. Ya. Dan tetap juga harus berusaha untuk bisa membayar. Nah, kemudian permasalahannya yang kontemporer ini bahwasanya ketika hutang itu tidak bisa dibayar, orang tidak bisa membayar hutang, kemudian orang yang berhutang itu kemudian dipenjara. Lunas enggak? Enggak. Kecuali jikalau yang menghutangi itu kesepakatan dengan yang berhutang lunas. Makanya harus ada transaksi. Sebagaimana transaksi ketika dia menghutang dan dikasih hutang. Itu. Makanya di Saudi juga demikian, ada sebagian orang tua terutama bapak-bapak itu, ya, mereka banyak dipenjara karena hutang untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada orang yang membantunya untuk membayar. Bukan membantu mengeluarkan dari penjara kemudian tidak membayar hutangnya, enggak. Bukankah dia di penjara itu gara-gara hutang gitu loh. Sehingga apa? Kalau dia mau keluar dari penjara itu hutangnya dilunasi. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mau mensolati orang yang ada hutang sampai ada yang menanggungnya. Makanya waktu itu ketika bapak saya wafat rahimahullah taala, emak itu saya tanya apakah beliau punya hutang? Ada. Ya tentu saja ada, karena untuk kebutuhan kita. Ya sudah kalau begitu ikrar saya bahwasanya hutangnya saya tanggung. Supaya apa? Walaupun masyarakat gak ngerti hadis ini, paling tidak karena saya tahu, maka apa? Saya katakan demikian. Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allakun bidainihi. Jiwa seorang itu tergantung dikarenakan sebab apa? Hutang. Ya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah wa ghalabatil adu. Datang tekanan atas dikuasai musuh. Ya. Yang namanya juga musuh itu pasti dia akan berbuat buruk kepada musuhnya. Makanya di dalam doa ini ya diantaranya juga adalah apa? Supaya tenang. Ya. Dan dari kegembiraan semua musuh atas musibah yang menimpa. Ya. Terutama ini juga untuk tetangga. Ya, apalagi tetangga kalau bisanya suudzon mulu. Bisanya hasad mulu. Ya. Tetangganya punya punya kulkas baru, di suudzoni, hasad dan lain sebagainya. Kalau dulu orang-orang desa itu mungkin sampai sekarang masih ada. Ketika tetangganya itu mempunyai sesuatu yang baru, entah televisi atau motor, mereka ikut seneng loh sebenarnya. Terutama kalau ya
Yang paling disukai oleh mereka itu kalau ada warga sekitarnya itu mau umroh atau haji. Mau umroh atau haji. Itu Masya Allah itu. Hampir satu RT itu berkerumun di rumahnya. Karena apa? Minta doa. Nah, hadis selanjutnya, hadis yang ke 1347. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad faqala laqad sa'ala Allahu bismihi alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Buraidah Ibn Al-Hasib, nama aslinya Buraidah bin Al-Hasib. Ini adalah salah satu, sekarang menjadi salah satu kota di Saudi Arabia. Ya. Tetangganya Syekh Shalih Al-Fauzan. Makanya Jumat kemarin Syekh Abdurrahman As-Sudais, beliau itu khutbah di tanah kelahiran beliau, di Bukairiyah namanya. Jadi Bukairiyah itu kalau ibarat dari Jakarta ini ke arah Tangerang sana. Gitu. Buraidah ini ibaratnya Jakarta sini, Cililitan sini. Syamasiyah itu tempat kelahirnya Syekh Shalih Fauzan itu ke timur. Daerah timur. Ya. Makanya Buraidah itu atau Al-Qasim, dikenal dengan provinsi Al-Qasim itu adalah orang-orang Badui. Walaupun bukan orang Badui primitif banget, enggak. Ya, makanya mereka mengatakan ahlul badu. Ya. Tapi masih walaupun Badui tapi mereka itu menerima sesuatu yang modern, HP dan lain sebagainya. Ya. Makanya iPhone 14 sudah keluar. Harganya kisaran 16 sampai 20 satu motor itu. Nah, berbeda dengan kalau antum city tour waktu umroh itu antara Mekah ke Hudaybiyah atau sebelum ke kandang unta itu ada pemukiman masyarakat Badui, bukan begitu. Tapi di sana Badui di Buraidah itu agak lebih modern. Rumahnya beton semua dan istilahnya seperti kita sekarang ada HP, ada mobil dan lain sebagainya. Iya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwasanya aku bersaksi engkau adalah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah diibadai dengan benar selain engkau. Nah, ini makna yang sahih daripada la ilaha illallah, terjemahan yang sahih. Yang Maha Esa dan yang bergantung kepadanya segala urusan, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang apabila Allah diminta dengan menyebutkannya, pasti Allah memberi. Dan apabila berdoa dengan menyebutnya, pasti Allah kabulkan. 4 hadis riwayat 4 imam ahli hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, inilah yang disebut dengan takrir, hadis yang menjelaskan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan sahabat. Ini takrir. Makanya hadis itu pengertiannya adalah setiap perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini adalah takrir, hadis takrir Rasulullah SAW tentang perbuatan para sahabat. Nah, takrir itu adalah sebuah perbuatan atau perkataan seorang sahabat yang disetujui dan tidak diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tidak diingkari pasti adanya persetujuan. Ya, syukuran.
Sehingga hadis ini bisa kita amalkan selama dia sahih. Selama dia sahih. Kalau dia tidak sahih maka tidak bisa diamalkan. Nah juga di dalam hadis ini terkandung sunnah sahabat. Sunnah sahabat. Makanya Nabi SAW bersabda, tamassaku alaiha, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Nah ini maksudnya. Makanya tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhum mereka itu berbuat bid'ah. Ada ustaz mengatakan bahwasanya Bilal berbuat bid'ah. Subhanallah. Ya, ini bukan bid'ah, tapi sunnah. Kenapa demikian? Karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka mendapatkan legitimasi dari Rasulullah. Makanya disebut dengan sunnah sahabat. Terlebih lagi jikalau ada hadis yang semacam ini, ya, tidak hanya sekedar sunnah sahabat, melainkan dia mendapatkan persetujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang mulia di atas memuat makna-makna yang dalam dari sisi tauhid dan pujian. Ya, lafaz al-ahadus samad, yang maha esa dan yang bergantung kepadanya segala urusan, ini memuat penetapan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz antallahu la ilaha illa anta, yang tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain engkau, ini mengandung penolakan sekutu dan apa saja yang selainnya. Kalimat yang Maha Esa ini menunjukkan sifat kesempurnaan karena Maha Esa yang hakiki adalah zat yang disucikan dari pengkombinasian, keberbilangan serta apa saja yang merupakan konsekuensi dari salah satunya. Lafaz as-samadu, yang bergantung kepadanya segala urusan, ini menunjukkan bahwa Allah tidak memerlukan yang selainnya secara mutlak, sementara yang lainnya memerlukan Allah. Lafaz lam yalid, yang tidak beranak, ini mengandung penafian terhadap kebutuhan Allah kepada sesuatu yang membantunya atau yang menggantikannya. Walam yulad, tidak diberanakan, ya, yang tidak beranak. Makanya di sini para jamaah sekalian, ya, anak itu nantinya akan meneruskan perjuangan orang tua, walaupun tidak seprofesi. Seperti saya, bapak saya itu mebel. Bapak saya kerjaannya mebel. Nah, saya satu-satunya yang tidak meneruskan daripada perjuangan bapak saya. Ya, yang lainnya mebel semuanya. Kakak pertama mebel. Bahkan saya pertama kali belajar bubut sama beli itu. Jadi kalau antum melihat bubutan gitu, kayu yang dibentuk secara melingkar, apa namanya tuh? Ya kayak kaki daripada ranjang atau kursi dan lain sebagainya itu saya belajar dari beliau. Ya. Makanya kelas 2 SMP itu alhamdulillah saya bisa membayar SPP sendiri dan memenuhi kebutuhan sendiri. Dan waktu itu pertama kali yang mengajari memang bapak saya. Cara gergaji kayu itu bagaimana dan lain sebagainya itu. Nah akhirnya kemudian saya mondok, ya sudah, akhirnya nggak kerja di kebutuhan dipenuhi oleh mereka. Ya cuman saya aja yang tidak. Ya. Walam yulad, tidak diperanakan, ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh pada sesuatu pun dan tidak didahului oleh ketiadaan. Lafaz walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini juga menunjukkan anjuran agar mengawali seluruh doa-doa kita dengan pujian. Ya, dengan pujian dan salawat. Hadis selanjutnya, ya, ini adalah salah satu lafaz yang digunakan untuk zikir pagi dan petang. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa qala mithla dhalika illa annahu qala wa ilaikal masir. Akhrajahul arba'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bertutur, bila masuk waktu pagi Rasulullah SAW membaca, ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu lah kami dikembalikan. Nah ini kalau pagi didahulunya adalah asbahna, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna ya wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Kalau sore bagaimana? Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya. Saya kira insyaallah di antara kita sering membaca zikir pagi dan petang. Jadi urutan-urutan itu sudah diurutkan oleh para ulama. Tinggal kita mengamalkan. Banyak sekali makna daripada doa ini. Makanya tadi dikatakan jawami'ul kalim. Doa itu cukupkan saja dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena sudah mengandung banyak makna. Adapun dalam doa ini, yang pertama, keimanan terhadap kekuasaan Allah, ya, mempergantikan malam serta siang seperti mempergilir pagi dan petang. Keduanya adalah tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang besar. Manusia memerlukan keduanya, dan salah satunya tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Nah, antum bayangin aja jikalau antum berada di negara yang jam 9 malam seperti sore. 9 malam seperti sore. Iya. Atau bahkan malam terus. Pagi jam 7 itu malam ternyata. Alhamdulillah kita berada di sebuah negara yang sempurna. Makanya ada garis khatulistiwa. Khatul istiwa itu bahasa Arabnya. Khatul istiwa. Dan Indonesia berada di antaranya. Manusia memerlukan keduanya, dan salah satunya tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Gelap yang ada di waktu malam Allah jadikan sebagai ketenangan, dan terang yang ada di waktu siang Allah jadikan waktu beraktivitas. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Tidur. Makanya nggak masalah. Bagi saya itu nggak masalah tidur 8 jam, nggak masalah. Karena apa? Sisanya untuk apa? Aktivitas. 24 jam berarti kalau 8 untuk tidur, sisanya berapa? 16. 2 kali lipatnya daripada tidur. Makanya waktu 8 jam itu juga sudah sangat cukup untuk istirahat. Karena apa? 16 jam kita beraktivitas. Bahkan pun di dalam tidur pun juga ada aktivitas. Kalau antum tilik kisahnya Ashabul Kahfi, yang sekian ratus daripada tahun ketika dia tidur, tapi dia seger. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Padahal dia tidur, tapi Allah bolak-balikan kanan dan kiri. Itu bentuk salah satu olahraganya mereka. Masya Allah. Ratusan tahun tidur, sehat, seger, buger, gak mati. Sebabnya apa? Salah satunya adalah dibolak-balikan badannya. Makanya ketika kita tidur, gak mungkin sepaneng gitu. Gak mungkin sepaneng. Walaupun di kasur yang paling empuk, mahal harganya, ya, tetap dia apa? Seorang itu kadang kita, seperti yang saya rasakan juga, kadang tidur itu, bangun tidur serasa seger, itu sering sekali saya. Ya. Nah, kalau terlalu kebanyakan tidur juga tidak baik. Tidak baik. Berlebihan itu tidak baik. Nah,
Yang kedua, menyadari nikmat kehidupan setelah tidur yang tidak lain saudara kematian. Makanya an-naumu akhul maut. Ya, tidur itu adalah saudaranya kematian. Disebut saudara kematian sebab keduanya menunjukkan kondisi terputusnya hubungan roh dengan jasad yang ia tampak jelas saat tidur dan ada kalanya tersembunyi dalam kematian. Tahu-tahu tidur mati gitu aja. Kan seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, dipersilakan.